Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya dan menjaga protokol kesehatan. Meskipun saat ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring dari tempat atau kediaman masing-masing. Nah, pada video kali ini, jadi ini video yang pertama. Video yang pertama ini maksudnya video untuk tatap muka yang pertama ya, pada pekan pertama perkuliahan. Jadi di sini saya akan memberikan pengantar mengenai perkuliahan yang akan kita jalani di semester genap. Nah, jadi judul mata kuliah ini adalah kalkulus integral. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah kalkulus diferensial yang sudah kalian pelajari di semester ganjil kemarin. Jadi kalau kalkulus diferensial itu fokus di turunan, nah ini kita akan fokus di integral. Nah, untuk perkuliahan, jadi kalau pada beberapa hari yang lalu ya, ke koordinator kelasnya itu sempat konfirmasi ke saya akan konfirmasi bentuk perkuliahan. Jadi bentuk perkuliahannya ini untuk sementara kita masih daring ya. Jadi kita akan melihat perkembangan ke depannya, apakah kita akan melaksanakan luring atau tidak. Tapi sebelumnya kan saya menyampaikan bahwa pekan kedua itu kita akan melaksanakan kegiatan tatap muka di kampus. Nah, jadi karena masih ada kajian lebih lanjut, sehingga pada pekan kedua nanti kita masih tetap akan melaksanakan perkuliahan secara daring melalui e-study. Jadi nanti materi-materinya dan video pembelajaran itu bisa diakses di e-study pada pekan perkuliahan. Jadi bisa diaksesnya insya Allah mulai jam kuliah. Kalau yang ini kebetulan saya telat uploadnya karena memang posisinya lagi di Malang, jadi baru bisa upload malam ini ya kayaknya. Kemungkinan begitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya untuk perkuliahan ini. Jadi karena ini sebenarnya kontrak kuliah, biasanya kalau tatap muka di kampus, jadi kontrak kuliahnya di sini ada penilaian. Penilaian ini diambil dari persentase kehadiran tugas UTS UAS. Karena kita daring, jadi kehadirannya itu nanti diambil dari list daftar hadir yang kalian sampaikan di grup. Jadi nanti setiap perkuliahan, pada jam perkuliahan silakan memberikan salam terlebih dahulu, kemudian setelah memberikan salam silahkan di list namanya. Jadi nanti dipandu oleh koordinator kelasnya ya, di list namanya dan NIM. Jadi satu namanya siapa, yang udah baca duluan bisa langsung isi, nomor 2 siapa, dan seterusnya. Kemudian setelah list daftar hadirnya lengkap, artinya sudah mengisi list daftar hadir, silakan nanti koordinatornya memandu untuk memulai perkuliahan dengan membaca basmalah bersama-sama. Nah, kemudian setiap mahasiswa bisa langsung mengakses video pembelajaran yang ada di e-study, sekaligus mengakses soal-soal entah itu nantinya ada soal latihan ataupun tugas. Jadi seperti itu. Dan video tersebut bisa diakses kapanpun, cuman jamnya adalah jam mulai aksesnya adalah jam sesuai jam perkuliahan ya. Tapi lama akses itu bisa diakses sampai kapanpun. Nah, kemudian tugasnya di sini 25%, UTS 30%, UAS-nya 35%.
Nah, biasanya kalau tatap muka saya juga ada nilai keaktifan juga. Jadi keaktifan ini partisipasi aktif kalian dalam perkuliahan. Jadi kayak misalkan ada latihan soal, jadi bukan tugas ya. Kalau tugas silakan dikerjakan di kosannya atau di rumahnya. Tapi kalau latihan soal ini memang dikerjakan di kampus gitu. Dan ini biasanya melibatkan partisipasi aktif dari kalian gitu. Siapa yang mau mencoba di siapa yang mau mencoba menyelesaikan, nah itu adalah termasuk bagian dari partisipasi aktif, atau siapa yang bertanya dan seterusnya. Tapi karena kita daring, jadi hal tersebut tidak bisa diukur gitu ya. Jadi mungkin untuk keaktifan ini tentunya tidak bisa dimasukkan ketika daring gitu. Tapi mungkin bisa dikemas dengan kegiatan yang lain. Nanti akan coba saya pikirkan apa itu dalam bentuk kuis, atau mungkin sekali waktu kita ada virtual meeting dan lain sebagainya. Cuman kalau matematika ini kan memang karena biasa penuh dengan latihan soal ya, artinya kita menyelesaikan suatu soal ataupun suatu masalah, sehingga memang ya kalau daring seperti ini ya harus settingnya juga harus tepat kayak gitu. Jadi artinya nggak yang mungkin berbeda dengan perkuliahan lain yang cukup dengan diskusi seperti itu untuk melihat keaktifan. Misalkan kok via virtual meeting itu kan bisa mengukur keaktifan melalui diskusi. Tapi kalau matematika ini kan menyelesaikan soal, jadi ya memang tidak bisa diukur. Hanya sekedar dengan virtual meeting kayak gitu. Jadi perlu dipikirkan lagi. Oke, tapi saya rasa sejauh ini dari beberapa hal yang dinilai ini insya Allah sudah bisa mewakili gitu ya. Jadi ada kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah semuanya ini kalau misalkan kita satu semester ini akan melaksanakan secara daring, maka kita akan Anda akan bisa mengakses melalui e-study. Nah kemudian apa saja yang dipelajari? Nah ini adalah beberapa poin yang nantinya akan Anda pelajari di kalkulus integral. Mulai dari integral tak tentu, integral tentu, tak wajar, kemudian fungsi transenden, teknik pengintegralan, dan yang terakhir ada aplikasi integral. Kemudian untuk sumber atau referensi, kalian bisa mencari apapun itu yang judulnya kalkulus. Nah, biasanya kalkulus integral ini menjadi bagian dari buku kalkulus. Biasanya nggak dipisah gitu ya. Kalau kita kan ada 3 mata kuliah. Kalkulus itu dibagi jadi 3. Jadi kalkulus diferensial, kalkulus integral, dan kalkulus lanjut. Jadi kalian bisa menemukan materi itu di buku kalkulus. Nah, biasanya buku kalkulus ini ada buku kalkulus 1, ada buku kalkulus 2. Kayak gitu. Kalau misalkan Anda tidak bisa menemukan, biasanya memang jarang karena sebagian besar ini memang ini merupakan bagian dari topik kalkulus. Cuman kan agar kita bisa lebih fokus, jadi memang dibagi menjadi beberapa mata kuliah gitu ya. Tapi ini memang berkelanjutan gitu. Jadi mata kuliah kalkulus diferensial ini prasyarat dari integral, yang integral prasyarat dari yang lanjut. Jadi memang karena saling berkaitan satu sama lain. Oke. Jadi kalau saya kutip dari Leonhard Euler, di sini sebenarnya dimanapun itu selalu berkaitan dengan maksimum atau minimum. Jadi ketika kita berada dalam kehidupan sehari-hari gitu, memang sebenarnya nggak bisa lepas dari nilai maksimum atau minimum ya. Kayak misalkan dalam jual beli ada nilai maksimum atau minimum.
Kemudian seperti keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan yang terbesar, jarak yang terjauh, dan lain sebagainya. Intinya kita selalu, sebenarnya secara tidak langsung kita selalu terlibat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kalkulus. Kan kalian sudah mempelajari maksimum dan minimum ini di kalkulus diferensial ya. Nah, nanti di kalkulus integral pada bagian awal itu nanti kita akan belajar mengenai menghitung luas dan volume gitu. Jadi untuk bentuk-bentuk yang tidak linier seperti itu. Biasanya kan kita bentuknya berupa garis lurus, area di bawah garis lurus dari suatu grafik. Nah, ini gimana kalau grafiknya berkelok? Nah, ini tentunya ada perhitungan tersendiri. Jadi kira-kira kalau yang integral itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya pengantar aja. Jadi kalkulus ini memang adalah cabang matematika yang berkaitan dengan limit, turunan, integral, dan juga deret. Nah, kalkulus juga mempelajari tentang perubahan. Nah, seperti perubahan yang sudah kalian dipelajari di diferensial itu. Nah, perubahannya itu bisa beragam gitu. Jadi tergantung apa yang ingin dicari solusinya. Seperti perubahan terhadap waktu, jarak, atau variabel lainnya. Jadi macam-macam. Jadi sebenarnya menyesuaikan dengan konteksnya. Untuk apa yang dipelajari. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan beberapa aplikasi kalkulus. Jadi sebenarnya kalkulus ini manfaatnya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam berbagai bidang keilmuan. Tapi di sini saya nggak akan bahas semua, cuman hanya akan memberikan informasi aja pada beberapa bidang ilmu. Jadi yang pertama adalah dalam bidang teknik. Nah, di sini biasanya digunakan untuk sistem navigasi. Entah itu navigasi pada kapal, pada pesawat terbang, dan lain sebagainya. Jadi itu menggunakan prinsip atau ilmu kalkulus. Kemudian membangun gedung, membangun jembatan. Kemudian untuk mengendalikan atau memberikan instruksi pada bagian-bagian robot. Kemudian bisa juga untuk mendesain sistem pada listrik dan komputer, serta meningkatkan keamanan kendaraan. Tentunya di sini aplikasi kalkulus yang digunakan pada setiap bidang ilmu itu memang biasanya ada ciri khusus atau ciri tersendiri. Jadi biasanya pada bidang tertentu nanti pakai prinsip yang mana, pada bidang kesehatan nanti pakai prinsip yang mana. Nah, biasanya di sini memang ada kekhususan. Nah, kita masih mempelajari, sebenarnya akan kita pelajari ini masih dalam kategori dasar gitu ya. Baik itu di kalkulus diferensial, kalkulus integral, dan juga kalkulus lanjut. Karena kalau untuk belajar tentang yang sudah diaplikasi dalam bidang ilmu itu kajiannya akan lebih dalam. Jadi nanti ada mata kuliah tersendiri, itu mata kuliah pemodelan yang akan mengkaji semua keilmuan. Jadi semua yang kalian akan pelajari di berbagai bidang ilmu. Jadi mengarah ke sana. Kemudian berikutnya ada bidang ekonomi. Nah, biasanya kalau bidang ekonomi ini teori kalkulus yang dipakai ini yang lebih simpel dibandingkan yang tadi di bidang teknik ya. Karena bidang teknik ini sudah aplikasinya kadang udah pakai integral lipat 3. Kemudian bidang yang dipelajari juga bukan 2 dimensi lagi ya, tapi 3 dimensi. Intinya lebih kompleks. Nah, ini berbeda dengan yang bidang ekonomi karena teori yang digunakan tidak
sekompleks untuk bidang teknik ataupun bidang lainnya. Jadi di sini ada aplikasi kalkulus untuk melihat pendapatan, prediksi pasar, efisiensi produk, atau meminimalkan biaya produksi, kemudian pembayaran bulanan pada perusahaan kartu kredit, dan lain sebagainya. Nanti ini kalian juga akan belajar matematika keuangan. Nah, di mana di situ sebenarnya juga ada aplikasi kalkulus, tapi yang dasar karena lebih penguatannya ada di keuangannya itu sendiri. Gitu. Jadi teori matematika yang dipakai nanti nggak sekompleks yang kalian pelajari di kalkulus untuk aplikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah bidang biologi. Nah, biasanya biologi ini juga lebih kompleks ya. Ada eksponen, ada biasanya pakai eksponen, kemudian karena dia yang diamati itu kadang benda yang nano ya, kadang benda yang mikro, kadang benda yang kecil-kecil, sehingga perhitungannya juga perhitungannya meskipun mungkin juga tidak sekompleks yang teknik gitu. Cuman di sini arti kekompleksannya berbeda karena yang diamati itu hal-hal yang kecil-kecil ya, seperti melihat pertumbuhan bakteri atau spesies tertentu. Kemudian obat-obatan. Kalau obat-obatan ini sudah nanti berkaitan sama lebih lanjut, ini berkaitan dengan persamaan diferensial gitu. Jadi memang kalau di matematika itu setiap mata kuliahnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi harapannya ketika Anda mempelajari suatu mata kuliah, pelajarilah dengan baik dan dengan fun, artinya kalian juga merasa senang gitu ya dalam belajar. Jadi jangan sampai ada perasaan tertekan. Jadi Anda harus meyakini bahwa ini semua adalah bagian dari proses gitu. Meskipun kalian tidak merasakan manfaatnya sekarang, tapi nanti yakinlah bahwa artinya kalau Anda belajar matematika itu sebenarnya Anda kan juga belajar berpikir secara logis. Jadi secara tidak langsung nanti itu akan mempengaruhi kalian dalam mengambil keputusan. Nah, itu adalah salah satu mungkin hal manfaat atau yang tidak secara langsung Anda sadari, tapi nanti akan Anda dapatkan gitu. Nah, jadi itu hanya ini ya. Ini adalah beberapa contoh aplikasi aja. Artinya ketika Anda belajar topik kalkulus nanti, tentu aplikasinya ini nanti akan berbeda pada setiap kasus. Kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk contoh aplikasi kalkulus dalam beberapa bidang keilmuan. Di sini tadi saya memaparkan 3 bidang ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kalian supaya nantinya ketika pada pekan depan kita udah masuk ke pertemuan awal untuk mempelajari integral dalam mata kuliah ini. Nah, ini akan memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, ini kalau jadi saya bukan sedikit ya, di sini ada semacam inspirasi dari konsep integral gitu. Jadi kalau misalkan bukan misalkan di sini ya, ini integral tentu karena dia udah ditentukan batasnya dari lahir hingga mati. Dari lahir hingga mati. Jadi jika Anda berjuang gitu ya, berjuang dari lahir hingga mati, maka itulah hidup gitu. Jadi ya ketika Anda belajar pada tahap ini, Anda sudah menjadi mahasiswa, ini juga bagian dari proses yang akan Anda jalani gitu. Jadi yakinlah bahwa suatu saat apapun itu ya, baik ilmu ataupun
relasi yang nanti Anda dapatkan melalui perkuliahan, itu mudah-mudahan apapun itu yang Anda dapatkan, baik Anda sadari atau tidak, mudah-mudahan menjadi berkah kayak gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar oke, aku mau belajar, aku mau dapat IPK yang tinggi, yang bagus kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar itu, tapi memang apa yang Anda peroleh itu bisa menjadi berkah ke depannya. Jadi mudah-mudahan membawa manfaat, entah bagi siapapun itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk video pengantar pada video yang pertama ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ataupun bisa japri juga. Demikian juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kalau masih daring ya, kita sekalian silahkan bertanya kalau memang ada hal yang belum jelas tentang apapun itu ya. Bisa japri ataupun bisa disampaikan di grup. Sekian untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.